Adapun pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah di mana kami berada pada saat ini. Karena firman-Mu sendiri menyatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau hadir menjadi saksi yang menyaksikan akan pengakuan iman daripada saudara-saudari yang pada hari ini akan dibaptis. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong khususnya akan calon-calon baptisan ini. Mereka pada hari ini, mereka berkomitmen untuk mengikut akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan pada saat ini, sampai kematian dan akhirnya berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa sepanjang hidup mereka, biarlah mereka boleh tetap setia dan tetap mengasihi akan Tuhan. Dan mereka boleh ikut di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang juga Tuhan percayakan kepada mereka. Oleh sebab itu kami berdoa, kami menyerahkan akan calon-calon baptisan ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, calon-calon baptisan juga. Nama daripada calon-calon baptisan telah diwartakan di dalam warta gereja dari Gereja Isa Masih Pegangsaan, sehingga saudara-saudara yang dibaptis pada hari ini sudah dapat mengetahui akan nama-nama yang dibaptis tersebut. Oleh sebab itu saya mohon supaya saudara-saudari ini dapat memahami akan apa arti daripada baptisan kudus itu. Yang pertama, baptisan kudus adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, baptisan kudus adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri kepada semua orang yang akan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, baptisan kudus adalah bukti kesadaran kita tentang dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita dibaptis dengan jalan selam sebagai tanda hidup yang lama dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus untuk bangkit dalam hidup baru beserta Yesus Kristus. Di dalam Roma 6 ayat 4 mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang ketiga, baptisan kudus adalah suatu tanda iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib adalah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Sehingga oleh karena itu saudara dan saya dimeteraikan dalam satu tubuh Kristus dan Roh Kudus menjadi anak-anak Tuhan yang layak mewarisi kerajaan surga dan berkatnya serta mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang keempat,
baptisan kudus adalah bukti iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sejak sekarang sampai akhir hidup kita, kita akan mematuhi dan melakukan firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, serta kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya sebagai hamba Tuhan, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya saudara-saudari yang akan dibaptis ini dapat menjawab dengan penuh tanggung jawab pada saat ini. Dan jawaban daripada saudara-saudari ini dapat menjawab dengan jawaban ya sambil mengangkat tangan. Saya mohon supaya calon-calon baptisan dapat berdiri. Ya, karena salah satu calon baptisan ini adalah orang Jepang, jadi mau enggak mau ditranslate sama Ibu Spika. Ya. Yang pertama, apakah saudara-saudari mengaku percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan yaitu Bapa yang di surga adalah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, dan Yesus Kristus adalah putra tunggal Bapa, memberi pengampunan dosa-dosa kita, serta Roh Kudus adalah roh penghibur, roh penolong yang memenuhi akan hati kita. Apa jawaban saudara dan saudari? Puji Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara dan saudari dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa bersedia memegang teguh pengakuan itu, pengakuan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus tadi, dan mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan setia, baik dalam suka maupun menderita selama hidupmu? Apa jawaban saudara dan saudari? Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, apakah saudara dan saudari menjadi anggota gereja Isa Masih Pegangsaan? Apakah saudara dan saudari bersedia melayani pekerjaan Tuhan di gereja Isa Masih Pegangsaan dengan setia dan penuh kasih? Apa jawaban saudara-saudari? Pengertian pegangsaan karena ada yang dari TPI berarti pelayanan di TPI pun ya sama. Ya. Yang keempat, apakah saudara dan saudari berkomitmen tetap beribadah di gereja Isa Masih Pegangsaan? Apa jawaban saudara dan saudari? Yang kelima, apakah saudara dan saudari berkomitmen mempercayai dan memegang teguh firman Tuhan, serta bersedia hidup sebagai saksi Tuhan Yesus Kristus? Apa jawaban saudara? Yang terakhir, apakah saudara dan saudari mau menolak dan menentang apabila ada ajaran yang hendak menyesatkan saudara dan saudari dan juga jemaat gereja Isa Masih Pegangsaan? Apa jawaban saudara dan saudari? Puji Tuhan. Sekarang dengarkanlah baik-baik firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekarang saya mohon supaya calon-calon baptisan untuk dapat berlutut dan mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan dan para majelis dapat mengelilingi, ya rohaniawan majelis dapat mengelilingi untuk mendukung dalam doa
daripada calon-calon baptisan ini. Kita akan menyanyi aku berserah, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan, banyak daripada anak-anak-Mu yang menyerahkan dirinya untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka Tuhan. Pada hari ini adalah suatu bukti nyata Tuhan, bahwa Engkau tetap ada dan eksis, dan Engkau Tuhan yang patut disembah dan dimuliakan Tuhan. Karya-Mu tidak berkesudahan, tapi karya-Mu tetap kekal Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemampuan kepada semua mereka yang akan dibaptis, yang menyerahkan dirinya kepada Engkau Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri, tapi janji-Mu Tuhan bahwa Engkau akan menyertai mereka. Beri kemampuan kepada mereka ya Tuhan, di dalam mereka selalu mengiring Engkau, selalu berpegang dan berpengharapan hanya kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan, Engkau Tuhan yang setia dan Engkau akan menuntun mereka Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa pada hari-hari yang akan datang mereka penuh dengan tantangan, rintangan, banyak godaan, ajaran-ajaran yang ingin menyesatkan mereka. Roh Kudus, kami rindu campur tangan-Mu. Pegang mereka Roh Kudus, agar supaya mereka tetap ada di bawah lindungan-Mu. Mereka ada di bawah pengaruh-Mu, sehingga mereka tidak berjalan di dalam jalan yang sesat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan hari ini biar kiranya kuasa-Mu tetap memberkati dan menolong. Berkati juga hamba-Mu Pak Gunawan dan juga Bapak Mindar yang akan bersama-sama membantu pelaksanaan pada baptisan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan jam ini, waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya sesuatu yang ajaib terjadi di dalam baptisan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, calon-calon baptisan dapat tetap berdiri. Ya, saya ingin menyampaikan sedikit. Nanti kalau saudara-saudara mau dibaptis supaya tangannya di depan, ya ikutin aja, ya. Ya. Sebentar sebelum rekan-rekan yang akan menyanyi, ya, saya akan membacakan satu ayat yang tadi sudah saya baca, yaitu Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Silakan calon-calon baptisan untuk maju untuk menyanyi bersama, ya. Ya, diatur, ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang mau mengabadikan di foto, silakan. Para rohaniawan yang memberikan pelajaran katekisasi bisa mendampingi supaya dapat difoto. Ya.
Ya. Muat, Mbak. Kalau enggak muat, ini di maju sedikit. Awas. Ya, awas. Udah, awas. Ya, Manu minta juga ikut sama-sama. Ya, dapat difoto terlebih dulu. Gak apa-apa, nanti saya ngomong. Kami percayakan pelayanan ini dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami dan juga calon bisa dalam Yesus.
Selanjutnya ke belakang Bapak Hartono, Yonah Yuniawati, Toshihiko Kinjo, Sigin Leon. Kita menaikkan pujian Glory Glory Haleluya. Berdasarkan pengakuan saudara berdua dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Novianti Devina ke belakang. Kita menaikkan pujian Glory Glory Haleluya. Berdasarkan pengakuan saudara dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudari Kaina dan Liana, kita menaikkan pujian Kemenanganlah. Berdasarkan pengakuan saudari berdua dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Magdalena Watimena, Novita Eliana Sandi, Kemenanganlah. Berdasarkan pengakuan saudari berdua dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Meti Lestari, Nadia Yohana Tikoalo. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan.
Berdasarkan pengakuan saudari berdua dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Eiren Deborah Ulina Magdalena Anastasia. Ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Berdasarkan pengakuan saudari berdua dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gracia Yunike Nadia Octavia. Kita menaikkan pujian ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Berdasarkan pengakuan saudari berdua dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cindy Kristalia Nadia Cynthia Putri. Kita menaikkan pujian ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Berdasarkan pengakuan saudari berdua dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sinta Mustika Dewi Yulan Sari. Kita menaikkan pujian pujilahu selalu di hatiku. Berdasarkan pengakuan saudari dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bambang Yulianto Michael Sulaiman. Kita menaikkan pujian memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Berdasarkan pengakuan saudari berdua dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Michael Anderson dan Yeremia Rugebret. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita
Berdasarkan pengakuan saudara berdua dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nicholas Hoya Fernando Christian. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Berdasarkan pengakuan saudara berdua, saudara dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nicholas Aldrich Aldriel dan Ricarson Stefano. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji, Glory, haleluya. glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Berdasarkan pengakuan saudara berdua dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Christopher Francisco Abraham Wakarawung, Jonathan Hardianto Wibisono. Kita menaikkan pujian glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Berdasarkan pengakuan saudara berdua, saudara dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Andri Gideon Silaban. Kita menaikkan pujian kemenanganlah, kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus, kemenanganlah. Pada Tuhan Yesus mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus, kemenanganlah. Pada Tuhan Yesus mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Berdasarkan pengakuan saudara berdua, saudara dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Luciana Watimena, Amanda Medelin. Kemenanganlah, kemenanganlah. Kemenanganlah, Kemenanganlah, oleh darah Yesus, kemenanganlah. pada Tuhan Yesus mundurlah, Oleh percaya kemenanganlah. kemenanganlah, Kemenanganlah, oleh darah Yesus, kemenanganlah. Pada Tuhan Yesus mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Berdasarkan pengakuan saudara, saudara dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thea Margareta Suito, Anastasia Nurilita Gunarso.
Dengan pujian ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Berdasarkan pengakuan saudari berdua, saudari dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nutri Wulandari, ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Berdasarkan pengakuan saudari berdua, saudari dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara Antoni, kita menaikkan pujian ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Berdasarkan pengakuan saudari, saudari dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menaikkan pujian glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Berdasarkan pengakuan saudara, saudara dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan.
dengan segenap jiwa raga kami mau memuji dan menyembah Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur sebab hari ini adalah sebuah hari pernyataan iman bagi begitu banyak anak-anak dan saudara-saudara kekasih kami yang telah menerima pelayanan pembaptisan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah mereka akan keluar dan menyatakan kepada dunia ini bahwa iman mereka kepada Kristus adalah iman yang sempurna dan tidak sia-sia. Mereka akan hidup di dalam kemenangan, di dalam iman mereka. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya di mana kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus atas kami sekalian. Kami tahu bahwa kesempurnaan yang daripada Tuhan adalah urapan Roh Kudus atas kami, sebab kami percaya bahwa saat firman-Mu disampaikan, saat itu pula Tuhan sedang memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk firman-Mu yang percaya, katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Bukankah kita sangat berbangga hati atas saudara-saudara dan anak-anak kita yang menerima pelayanan pembaptisan pada hari ini. Selamat, Tuhan memberkati saudara, dan ini adalah saatnya bagi saudara untuk menyatakan kepada dunia kemenangan yang engkau peroleh di dalam Yesus Kristus. Dan pada saat ini, marilah kita bersama-sama buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Tema kita adalah iman yang memberi hidup. Dan saya percaya bahwa pada saat ini firman akan memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi 3 kelompok yang bersatu ya untuk memerangi Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, peristiwa ini terjadi kira-kira di sebelah tenggara. Kalau kita melihat peta Yerusalem dan kita melihat satu daerah di mana peperangan ini dulu terjadi. Dan tempat itu bernama Edom, yang hari ini adalah Jordania. Jordania itu sebenarnya adalah keturunan Edom, dan Edom itu adalah siapa saudara? Siapa kokonya Yakub? Esau. Ya, itu adalah Bani Edom, dan tempatnya dia adalah di daerah Jordania saat ini. Jordania itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu Yared Midan. Kata Yared Midan itu berarti turun. Yared itu turun, Midan itu dari Yordan. Berarti kawasan itu adalah kawasan Jordania. Dari tempat itu, orang memberitahukan kepada Yosafat bahwa suatu laskar yang besar setelah menggabungkan diri, 3 negara, 3 kerajaan besar menggabungkan diri untuk memerangi Israel, untuk memerangi umat Tuhan, untuk memerangi Yosafat. Tetapi saudaraku yang kekasih, sebagai sebuah tindakan iman, Yosafat mengambil beberapa keputusan-keputusan yang sangat penting di dalam kehidupannya.
Dan keputusan ini membuat kemudian firman Tuhan berkata tentang Yosafat, bahwa Yosafat semakin hari semakin kuat dan menjadi luar biasa kuatnya. Dan rahasia daripada kekuatan Yosafat ialah bahwa ketika dia melihat bahwa musuh yang datang kepada dia tidak sebanding dengan kekuatannya, bahwa kekuatan musuh yang terdiri dari 3 pasukan besar, ratusan ribu orang, tidak sebanding dengan kekuatan militer yang ada pada dirinya, yang dia pimpin pada waktu itu. Tetapi sebuah keputusan yang sangat menentukan kemenangan daripada Yosafat. Yang pertama, ketika dia menghadapi keadaan yang sangat sulit dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ketika dia menghadapi sebuah kenyataan bahwa dia tidak mungkin memenangkan pertarungan ataupun peperangan yang tidak seimbang ini. Ini adalah sebuah peperangan yang tidak seimbang. Tetapi saudaraku yang kekasih, keputusan yang utama yang dilakukan oleh Yosafat ada di dalam ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian bahwa orang-orang percaya harus memiliki tindakan seperti ini. Ingat saudaraku yang kekasih, banyak kali dunia ini berusaha untuk membawa kita kepada sebuah pengertian yang benar, tetapi tidak sebagai suatu pemahaman yang prioritas, artinya yang terdahulu. Tuhan memanggil dan menyelamatkan saudara, khususnya kepada para baptisan baru-baru ini. Tuhan menyelamatkan kita semua bukan untuk ditempatkan di atas kursi goyang. Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk menempatkan kita di tengah-tengah lapangan pesta pora. Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk menempatkan kita di tengah-tengah mall yang besar. Tuhan menyelamatkan kita untuk menempatkan kita di medan peperangan. Ada amin, saudara? Buktinya apa? Paulus mengatakan bahwa aku melatih diriku sedemikian rupa. Aku latih diriku sedemikian rupa. Dia mengatakan, dia menganalogikan dirinya sebagai seorang atlet, sebagai seorang pelari. Harus melatih dirinya dengan begitu disiplin supaya selalu siap untuk berlari. Sebagai seorang petinju, Paulus menyebutkan hal ini. Aku melatih diriku sedemikian rupa sehingga aku tidak memukul sembarangan. Aku melatih diriku sedemikian rupa sehingga aku tidak memukul sembarangan. Di sisi lain, Paulus juga mengatakan, coba ingat saudara, pemahaman kita harus komprehensif. Ada dasarnya mengapa saya katakan bahwa kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Tidak salah kita berbicara tentang berkat. Tetapi berkat itu didapatkan oleh prajurit-prajurit setelah mereka berperang. Betul tidak, saudara? Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan mengizinkan mereka menjara harta kekayaan musuh mereka setelah kemenangan dalam peperangan. Ini dimulai dari sejak zaman Abraham. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan bahwa harta para musuh, harta orang-orang fasik, itu disediakan bagi orang-orang yang percaya. Ini dasarnya. Jangan saudara tanpa mempersiapkan diri sebagai seorang laskar Kristus. Jangan sebagai seorang Kristen yang tidak mempersiapkan diri, melatih diri saudara untuk hidup benar di dalam Tuhan. Dan saudara mengklaim diri saudara berhak atas berkat Tuhan. Jangan dulu saudara. Firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Berarti di sini ada sebuah prioritas yang orang Kristen harus lakukan. Hidup kita di dalam Tuhan harus menunjukkan perubahan. Ada amin. Setiap orang percaya harus menunjukkan bahwa dirinya diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara amin kan? Saudara harus berdiri di hadapan dunia ini dan mengatakan, ini loh, lihat saya orang yang diberkati oleh Tuhan.
Saudara harus berdiri di hadapan semua orang dan mengatakan, ini loh lihat saya adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi tidak ada seorang pun mungkin yang berani berkata demikian kepada dunia ini. Seharusnya kita berdiri, declare di hadapan dunia ini dan mengatakan, ini loh lihat diriku, saya seorang pemenang karena saya lebih daripada pemenang. Kita mengaminkan hal itu, tetapi tidak ada seorang pun yang berani berdiri di hadapan dunia ini dan berkata, aku pemenang. Kenapa? Karena kita tidak siap sebagai pemenang. Kita tidak melatih diri kita sedemikian rupa. Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya apa? Artinya saudara dan saya adalah prajurit-prajurit Kristus. Soal berkat saya katakan lagi, jadi dulu prajurit yang baik, yang memiliki iman, yang memegang pedang roh, mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil, ketopong keselamatan, perisai iman. Saudara kenakan semua ikat pinggang kebenaran dan seluruh hal yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ini adalah analogi daripada seorang prajurit. Tetapi kalau kita tidak melatih diri mengenakan itu, Daud tidak biasa mengenakan itu. Dia adalah seorang gembala biasa. Dia tidak terbiasa mengenakan pakaian militer pada waktu itu. Tetapi paling tidak dia sudah melatih diri dia untuk melatih melempar umban atau ketapel, kita sebut aja ketapel. Ketapel yang ditarik, ini diputar, sama aja. Saudara, dia sudah biasa melatih dirinya sedemikian rupa. Dia sudah biasa melatih dirinya berburu, dia melatih dirinya setiap hari. Dan saudara, ini adalah sebuah gambaran tentang kehidupan kekristenan. Menang dulu baru dapat jarahan. Menang dulu baru dapat berkat Tuhan. Waktu kita mau berdiri di hadapan dunia ini dan mengatakan, aku diberkati Tuhan. Dan orang yang dunia yang lebih kaya dari saudara mengatakan, apa berkatmu? Aku lebih kaya dari engkau. Dan engkau dapat berkata kepada mereka, aku diberkati oleh Tuhan sebab aku diselamatkan. Aku diberkati oleh Tuhan sebab hidupku diubahkan. Aku diberkati oleh Tuhan sebab sekalipun saya tidak sekaya engkau, tetapi aku diberikan segala sesuatu yang cukup oleh Tuhan. Aku kaya sebab sekalipun aku belum punya seperti apa yang engkau punya, tetapi aku memiliki kekayaan di surga yang Tuhan siapkan bagi diriku. Ada amin. Saudara, jangan mengukur kemenangan dan kekayaan saudara dari harta yang ada di tangan saudara. Jangan mengukur kemenangan saudara, kehebatan saudara dari harta yang ada di tangan saudara. Ukurkanlah itu dari harta yang saudara pasti miliki di dalam kemuliaan Bapa di surga. Saudara punya apapun di dunia ini, saudara akan pergi tanpa meninggal membawa apapun juga. Saudara tidak akan pergi membawa seluruh kekayaan saudara. Saudara akan tinggalkan kekayaan saudara untuk mereka yang masih hidup. Tetapi saudaraku yang kekasih, mungkin orang yang kaya raya dengan orang yang miskin sama saudara. Waktu mati enggak bawa apa-apa. Perbedaannya ialah bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun hidupnya sederhana, waktu dia mati, dia akan menerima warisan kerajaan Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh orang di dunia ini. Ini adalah perlakuan iman terhadap kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Waktu Yosafat menghadapi tantangan yang seperti ini, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan, saudara. Dia tidak mencari hal yang lain. Yang dia putuskan, dia katakan, dia tidak juga gengsi kepada banyak pemimpin yang gengsi menyebutkan kelemahan. Ya, banyak pemimpin yang gengsi menyebutkan bahwa dia dalam keadaan yang tidak pasti. Tetapi Yosafat tidak seperti itu. Firman Tuhan katakan, dia mengatakan kepada pengikutnya, kumpulkan semua penduduk negeri. Kirimkan mereka semua ke bait Allah. Bawa mereka semua ke bait Allah. Dan marilah kita bersama-sama mendeklarkan, menyerukan puasa dan kita berdoa. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini menggugah hati saya luar biasa. Sebab saya tahu satu hal,
bahwa keputusan untuk mencari Tuhan berarti kita mendekatkan diri kepada kemenangan. Itu yang pertama. Keputusan kita untuk mencari Tuhan berarti kita mendekatkan diri kepada kemenangan. Kehidupan manusia, orang-orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, saudara sendiri sadar bahwa saudara adalah orang yang selalu jatuh ke dalam pencobaan. Saudara selalu jatuh ke dalam dosa. Dari dosa satu ke dosa yang lain. Atau paling tidak kita mengulangi dosa yang sama. Dosa yang itu juga. Tapi saudaraku yang kekasih, saya mau berkata kepada saudara pada siang hari ini, pada pagi hari ini, bahwa keputusan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan adalah sebuah keputusan untuk mendekatkan diri kepada kemenangan. Siapa yang berpegang pada Tuhan, merekalah yang menang. Amin. Setelah pembaptisan kalian, tantangan berdiri di hadapanmu. Tetapi selama engkau berpegang kepada Tuhan, selama engkau bergantung kepada Tuhan dan tidak pergi dari Tuhan, selama engkau bergaul dengan Tuhan, engkau mendekatkan dirimu kepada kemenangan. Amin. Ini namanya kemenangan di dalam hidup orang-orang beriman. Kemenangan iman. Hal yang kedua, waktu engkau mengikatkan dirimu kepada Tuhan, Alkitab mengatakan begini, barang siapa yang mengikatkan hidupnya kepada Tuhan adalah mereka yang berkemenangan, dan yang kedua, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Analoginya begini, dekat api pasti panas, bukan? Dekat Tuhan pasti kita akan berkemenangan, bukan? Dekat dengan Tuhan pasti kita akan diberkati, bukan? Dan keputusan Yosafat, firman Tuhan katakan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Alkitab berkata kepada kita sekalian bahwa Yosafat semakin hari semakin kuat dan berkemenangan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hal yang kedua, keputusan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan adalah berarti bahwa kita mendekatkan diri kepada sumber berkat itu. Kita mendekatkan diri kepada sumber berkat itu. Saudara, soal berkat firman Tuhan katakan, aku akan memerintahkan berkat itu ke dalam hidupmu. Mazmur 127 mengatakan demikian. Aku yang memerintahkan berkat itu kepadamu selama engkau mengikatkan diri. Saya percaya orang yang menekatkan diri kepada Tuhan adalah orang yang setia melakukan hukum-hukum Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan demikian, waktu engkau setia melakukan hukum-hukumku, maka aku akan memberkati engkau. Baca Mazmur 112, Mazmur 128, dan Mazmur 133. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian bahwa Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya ke dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Jangan mau lagi jatuh ke dalam pencobaan, saudara. Mari kita tinggalkan hidup yang jatuh bangun. Mari kita tinggalkan hidup yang jatuh bangun. Mari kita melatih diri kita sedemikian rupa, sehingga melalui latihan itu kita akan bisa menikmati kehidupan yang berkemenangan. Saudara, setiap kali, kadang-kadang begini, setiap kali ada orang yang membutuhkan pelayanan khusus, banyak orang percaya mengatakan, saya tidak siap. Pernahkah saudara bertemu dengan sebuah keadaan di mana ada orang yang sedang mengalami kerasukan kuasa kegelapan, gangguan kuasa kegelapan, dan saudara ada di situ? Apa yang saudara buat? Saudara segera bisa mengukur kesiapan rohani saudara. Apakah saudara pantas melakukan pekerjaan itu atau tidak? Betul enggak saudara? Betul kan? Betul. Ini enggak main-main saudara. Pada saat seperti itu, akan ketahuan saudara siap atau tidak. Enggak peduli saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, ataupun bukan. Pada saat seperti itu saya akan terkejut dan mengatakan, "Pak, saya tidak siap." Lalu kemudian saya pergi sebentar untuk berdoa, menyucikan diri, meminta pengampunan daripada Tuhan. Lalu kemudian bisa kembali lagi. Saya sedang tidak siap pada waktu itu. Tapi Tuhan minta supaya kita siap sedia, baik atau tidak baik waktunya untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
orang-orang Laskar Kristus, orang tentara-tentara Kristus harus selalu menjadi tentara Kristus yang setiap saat siap untuk berperang. Ada amin, saudara. Siap untuk berperang. Ini pernyataan iman kita. Anggaplah bahwa hari ini adalah hari peperangan itu. Itulah sebabnya pada waktu engkau bangun pada pagi hari, engkau penuhi apa yang Yesus minta. Pada Jumat Agung barusan dan Paskah, Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku? Betul kan, saudara? Yesus minta 1 jam di dalam hidup saudara setiap hari untuk menunjukkan bahwa saudara berkemenangan di dalam sepanjang hari. Saya ulangi, Tuhan Yesus minta 1 jam dalam hidup saudara setiap hari, agar supaya saudara menang sepanjang hari. Apa sulit memberi 1 jam untuk Tuhan, saudara? Tidak sulit. Saya melatih diri saya untuk tidur jam 10 malam atau jam 11 malam. Maka saya akan bangun pada jam 4:30 atau jam 5 pagi. Dan saya siap untuk mempersembahkan 1 jam terbaik saya untuk Tuhan. Dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Ada amin, saudara? Kita hanya karena tidak menjadi Laskar Kristus yang melatih diri kita. Gitu. Kalau sudah Real Madrid, kalau sudah sudah Lionel Messi ada di televisi, kalau sudah siapa namanya lagi itu, saya nggak terlalu tahu sepak bola. CR7 itu siapa sih namanya? Cristiano Ronaldo sudah ada di situ. Dan seterusnya, kalau sudah seperti itu, banyak lelaki, bahkan perempuan juga, yang di depan televisi. Bahkan saudara, waktu kita di depan televisi lebih lama dibanding waktu kita di depan Alkitab. Ini kecelakaan bagi kehidupan orang percaya. Karena apa? Waktu dia untuk hal yang sia-sia, lebih banyak daripada waktu dia untuk sesuatu hal yang membawa berkat. Sementara setiap hari dia berdoa, Tuhan berkati, berkati, berkati. Setiap orang katakan, berkat Tuhan berkati, katakan, amin, 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 amin. Biasanya kalau ada hamba Tuhan berdoa, Tuhan kiranya akan menolong engkau sehingga Tuhan memelihara engkau dalam hari-hari hidupmu. Yang bilang amin sedikit. Kalau hamba Tuhan berdoa, Tuhan kiranya akan menolong sehingga rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Hanya yang punya persoalan saja yang bilang, amin. Tuhan akan menolong engkau sehingga apapun yang engkau lakukan hari ini, engkau lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Yang katakan amin sedikit. Tapi waktu hamba Tuhan menaikkan volume suaranya dan mengatakan, dan Tuhan akan memberkati engkau, akan memelihara hidupmu, dan memerintahkan kekayaan di sorga turun atasmu. Dan mereka akan rame-rame mengatakan, amin. Betul? Waktu yang kita pakai untuk hal yang sia-sia lebih banyak daripada waktu yang kita pakai untuk berdiri di depan firman Tuhan. Padahal firman inilah yang memberkati kita, saudara. Saya membuktikan di dalam hidup saya, semakin kita dekat dengan firman Allah, semakin kita kaya di dalam pengenalan akan Allah. Semakin kita dekat dengan firman Tuhan, semakin kita berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kalau kita sudah berkemenangan, harta orang fasik akan dikirimkan kepada kita. Amin. Tidak ada yang amin kan? Saudara, waktu saudara menerima berkat Tuhan, latihlah dirimu untuk berespons terhadap firman Tuhan. Betul tidak, saudara? Latih dirimu untuk berespons terhadap kebenaran firman. Karena kebenaran inilah yang memberkati engkau. Kita sebagai orang-orang percaya, saudaraku yang kekasih, kita adalah orang-orang yang selalu punya respons terhadap hadirat Tuhan. Itulah sebabnya ada perbedaan antara kita dengan dunia ini. Orang-orang dunia ini, mereka kehilangan segala sesuatu dalam waktu yang sekejap. Tetapi orang-orang percaya tidak akan kehilangan apapun juga. Mereka akan terus diperkaya di hadirat Tuhan. Ada amin, saudara.
Sebab kita setiap saat akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Setiap saat kita akan memuliakan Tuhan. Kita melatih diri kita sebagai laskar Kristus dengan puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan. Ada pujian yang mengatakan onward Christian soldiers. Onward Christian soldiers, maju laskar Kristus. Saudara pasti semua tahu lagu itu. Maju laskar Kristus, onward Christian soldiers. Saudara, lagu ini begitu membakar kehidupan saya. Dan saya tahu bahwa lagu ini juga ada di jiwa saudara. Dan setiap kali kita mengingat, maju laskar Kristus. Saya ingat lagu itu, maju laskar Kristus. Ketika ketakutan ada, ketika kekhawatiran mencoba untuk menjamah hati saya. Dan saya berkata, maju laskar Kristus. I have to move forward. Onward Christian soldiers. I'm a soldiers of Christ. Saya adalah laskar Kristus. Lagu itu begitu menguatkan saya. Dan lagu itu abadi di dalam hati saya. Beda kalau dengan dunia ini saudara. Lagunya cuma hidupnya 2 minggu. Cahaya, 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 cahaya. Kata cahaya, 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 cahaya. Saudara. Kalau saudara bangun pagi hari, TV-nya udah bunyi. Dengar cahaya, cahaya, cahaya. Begitu saudara buka mata saudara. Hati saudara akan menyanyi. Cahaya, 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 cahaya. Gimana? Cahaya, 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 cahaya. Betul kan? Apa yang masuk di telingamu pada hari pertama, engkau membuka matamu, itu yang akan menguasai engkau sepanjang hari. Beberapa hari yang lalu, ringtone saya untuk alarm, itu diganti sama anak saya. Diganti lagu apa saudara? Hari Minggu, yang Paskah lalu, diganti lagunya Britney Spears. Dipakai untuk lagu iklan oleh Agnes Monica. I love rock and roll. Tidak banyak yang tahu lagu itu karena tidak pernah dinyanyikan di gereja. Ya, tapi pemusik mungkin tahu. Lagunya gini, I love rock and roll. I love rock and roll. Jadi waktu saya bangun, bunyi habis saya, I love rock and roll. Honestly, I like it. Jujur saya menyukai lagu itu. Jujur saya bangun, enak juga saya pikir. I love hari Minggu pagi saudara Paskah. Saya dibangunkan oleh Britney Spears. Dan kemudian waktu saya mau bangun tangan saya juga gini. I love rock and roll. I love rock and roll. Dan saudara apa yang terjadi? Saya tidak mau menyanyikan versi Agnes karena itu iklan. Di gereja dilarang iklan. Nah, saudara, apa kejadian selanjutnya? Saya mandi. Dan di dalam hati saya, saudara saya bawa mobil saya di perjalanan menuju ke gereja, and my heart starts singing, I love rock and roll. Karena apa saudara? Waktu saya membuka mata saya, itu yang mengisi hati saya. Hati kita ini daya rekatnya kuat banget saudara. Kalau saudara mulai dengan sesuatu yang merekat di hati saudara, itu yang akan menuntun saudara setiap hari. Makanya Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dengan aku 1 jam saja. And start your days. Mulailah hari-hari hidup saudara dengan penyembahan kepada Tuhan. Dan waktu saudara dibangunkan pada pagi hari, dibangunkan dengan sebuah pujian kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati hati saudara. Kita hidup di dalam sebuah environment. Sekarang saudara tinggal memilih environment apa yang saudara inginkan. Spiritual environment atau saudara akan memilih lingkungan dunia ini. Kalau saudara memiliki kehidupan rohani yang baik, saudara memutuskan untuk hal itu, saudara melakukannya sama seperti apa yang dilakukan oleh Yosafat. Yosafat datang kepada Tuhan dan dia bertekad hal yang pertama. Aku tahu persoalan, masalah, tantangan di dalam perjalanan hidup saya itu pasti ada. Di mana ada dosa, di situ pasti ada masalah. Di mana ada masalah, di situ pasti ada dosa. Di mana ada tantangan, di situ pasti ada persoalan. Saya berjalan dalam hidup saya, setiap hari kita menghadapi persoalan demi persoalan. Persoalan demi persoalan, persoalan demi persoalan. Di jalanan pun kita menghadapi persoalan, bukan saudara? Di jalan kita menghadapi persoalan yang sama.
Tapi saya sungguh yakin dan percaya bahwa setiap hari Tuhan mengajarkan kepada saya tentang kesabaran. Kasih itu sabar. Itu sebabnya saya coba untuk selalu putar lagu rohani di mobil saya. Lagu-lagu rohani yang zaman saya, yang baheula teh. Saudara, ya mungkin anak-anak muda sekarang lebih suka lagu-lagu rohani yang gaya Australia, yang musiknya jreng 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 jreng. Kalau saya musik yang dulu punya, ya, yang bisa memberkati. Di tengah ombak dan arus pencobaan, sudah terhilang tujuan arah hidupku. Beda dengan anak muda, nggak udah, papa jangan putar itu dong, harusnya yang apa namanya, yang Darlene, yang apa namanya, hill song, mesti yang hill song. Memang mereka nyanyi di hill, karena menyanyi di hills, makanya suaranya menggema kemana-mana. Saya nggak tahu mana kalimatnya, mana yang nyanyinya, mana musiknya, mana gitarnya. Jegreng jegreng jeng 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 jeng. Tapi itulah musik orang muda hari ini. Tetapi honestly, saya lebih suka di tengah ombak dan arus pencobaan. Amin. Enak lagu itu, cobalah lagu bapakmu. Hampir terhilang tujuan arah hidupku. Pas lampu merah saudara berhenti, di depan ada yang turun ting long ding long ding long ding long ding long, di samping ada bajai brr 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 brr, di samping taksi motong di depan saudara dan segala macam brr 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 brr, ada motor nabrak di belakang bumper saudara dur dur dur. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, ya kan? Mengharap kasihnya seolah, aduh Tuhan, dalam nama Yesus ampuni dia. Seolah-olah tiada mampu. Brum, 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 brum. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat lingkungan sekelilingku Tuhan. Betul? Kalau saudara tidak menjaga, firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya pernah di mimbar ini, tapi waktu itu ada papannya. Saya katakan di sini saudara, pada satu kali waktu mobil saya ditabrak orang, orangnya di depan kaca saya katakan gini, goblok lu. Saudara, dia pikir dia sudah terlalu pintar. Sampai dia mengatakan saya goblok. Saudara, karena nggak ada jalan lain, dia keluarkan kepalanya dari mobil. Goblok lu. Dalam hati saya katakan, bagaikan. Saudara, saya katakan Tuhan memberkati engkau, haleluya. Kalau saya hampir buka kaca mobil saya itu, saya katakan, kalau kamu rindukan berkat Tuhan, datang ke sini. God bless you. I will bless you with the love of God and with my tinju. You know, saya pendeta, but I'm only human. Pendeta juga manusia. Itulah sebabnya saudara, kala tantangan itu datang ke dalam hidup saudara, kala masalah itu datang ke dalam hidup saudara, kala semua orang tidak lagi bisa berkompromi dengan saudara, kala saudara datang kepada seseorang di dalam gereja yang saudara anggap dia adalah orang yang cukup berada, dia orang yang kelihatan rohani dan dia seorang pelayan, saudara ingin sekali datang mengadu kepada dia, paling tidak dia bisa memberikan jalan keluar dan bantuan sedikit kepada saudara. Tetapi jangankan memberikan bantuan, dia malah tidak peduli terhadap persoalan saudara. I don't care. Tapi saudaraku yang kekasih, dan waktu itu saudara akan menjadi sangat-sangat kecewa. Pada saat seperti itu, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Yosafat. Berdirilah di hadapan Tuhan. Berdirilah di hadapan Tuhan dan nantikan pertolongan daripada Tuhan. Ada amin, saudara?
Nantikan pertolongan daripada Tuhan. Dia akan menolong saudara, dia akan memberkati hidup saudara dan mengubah kehidupan saudara. Dan dia akan menjadikan kehidupan saudara luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sungguh percaya bahwa pada pagi hari ini, sebelum kita akan menyambut perjamuan, Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk memiliki kekuatan iman. Iman bagi sebagian orang enggak terasa, saudara. Tapi bagi orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, saudara akan merasakan itu ketika Tuhan membentuk saudara dari hari ke hari, dari hari ke hari, menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa dan kita tundukkan kepala kita. Sebelum kami menerima perjamuan Tuhan, menerima tubuh Kristus dan darah Yesus Kristus, kami kembali mau datang kepadamu dan berdoa. Terima kasih Tuhan sebab kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Tuhan memilih kami. Tuhan telah merekrut kami. Dan perekrutan Tuhan ini agar supaya kami dilatih menjadi seorang tentara, seorang laskar yang terlatih. Seorang laskar yang siap untuk berperang. Tuhan, kadang kami tidak mengerti kenapa kami harus menjadi seorang prajurit. Tetapi pagi hari ini Tuhan menjelaskan kepada kami bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kami akan datang setelah kemenangan. Terima kasih Tuhan buat berkat di balik kemenangan. Sebab kami tahu tanpa kami menang kami tidak akan bisa mengelola berkat yang Tuhan beri. Itulah sebabnya kami percaya bahwa tidak akan pernah berkat mendahului kemenangan. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan, atas setiap hati dan telinga yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Kalaupun kami harus diperhadapkan dengan realitas kehidupan yang sulit dan cenderung memaksakan kami untuk melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan, kami berdoa. Latihlah kami dan kuatkan kami Tuhan. Sehingga kemenangan di dalam hidup orang beriman itu akan nyata dalam hidup kami. Kuduskan hati dan pikiran kami untuk menerima perjamuan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan mengampuni dosa kami. Sucikan kami Tuhan. Agar supaya kami sebagai laskar Kristus akan keluar dari tempat ini untuk mendeklarasikan kemenangan di dalam Engkau. Demikian hamba-Mu berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus. Orang percaya katakan, amin.